Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Judul kajian kita pada kali ini, memberi nama yang baik untuk anak-anak. Kaum muslimin, keindahan dalam penampilan, tutur kata, etika, nama panggilan anak-anak, dan lain-lainnya merupakan tuntutan dalam agama Islam. Artinya ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena semua hal-hal tersebut di atas dapat membangkitkan rasa optimis dan kelapangan jiwa, sekaligus demi menjaga masa depan anak-anak itu sendiri. Nah, lalu dengan begitu kaum muslimin, maka mereka dapat merasakan kelembutan, kemanjaan, cinta kasih, dan perlakuan yang baik. Untuk itu kaum muslimin, Islam sangat menganjurkan sekali agar kita memberi nama-nama yang baik untuk anak-anak kita. Namun sebaliknya, Islam juga melarang memberikan nama-nama yang jelek yang dapat menjadi bahan olok-olokan dan penghinaan apabila nama itu digunakan oleh anak-anak kita. Ini sudah menjadi tradisi masyarakat yang bagus dan termasuk adab yang mulia di dalam agama Islam. Jadi sudah selayaknya kita melestarikan tradisi ini. Tradisi apa? Yaitu memberi nama yang baik untuk anak-anak. Muslimin yang dimuliakan Allah. Selain itu, kita juga harus menjauhi nama-nama yang buruk. Nama-nama yang menunjukkan ketinggian hati dan lambang kesombongan, atau nama-nama yang melanggar tradisi Islam yang telah diwariskan secara turun-temurun. Nah, dengan demikian kaum muslimin, tidak dibenarkan bila memberi nama dengan nama orang-orang yang kita musuhi atau nama-nama yang tidak Islami. Apa itu Islami? Nama-nama yang tidak dibenarkan, tidak sesuai menurut ajaran Islam. Ini tuntutan dan menjadi dasar dalam pendidikan Islam. Muslimin, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kita lihat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Hibban dari sanad Abu Darda, Rasulullah SAW pernah bersabda, yang artinya, sesungguhnya pada hari kiamat nanti kalian akan dipanggil dengan nama-nama kalian dan nama bapak-bapak kalian, maka perbaguslah nama kalian. Muslimin jemaah yang dimuliakan Allah. Artinya apa? Bahwa pada hari kiamat nanti kalian akan dipanggil dengan nama-nama kalian dan nama-nama ayah-ayah kalian di dunia. Jadi kalau nama kalian di dalam hadis ini Ibrahim, maka yang dipanggil nanti Ibrahim juga. Kalau nama ayahnya Muhammad, maka akan dipanggil nanti nama ayahnya Muhammad juga. Nah, untuk itu gunakanlah nama-nama indah yang dapat membangkitkan rasa cinta dalam hati.
Sebaliknya, janganlah menggunakan nama-nama buruk yang memberi kesan tidak baik, apalagi tidak enak didengar oleh telinga. Nama-nama yang indah, kalau kita ingin mencari nama-nama yang indah, diantaranya seperti disebut oleh Imam Muslim dan Abu Daud di dalam sebuah hadis berasal dari Abdullah bin Umar. Rasulullah SAW bersabda, nama yang paling disukai oleh Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Apa artinya Abdullah? Abdullah berarti penghambaan yang hakiki hanya untuk Allah. Nama yang paling agung bagi Sang Pencipta. Kemudian nama itulah yang disifati dengan kasih sayang yang agung dan menyeluruh. Abdurrahman. Karena itu, memberikan nama sebagaimana yang disebutkan dalam hadis akan mengundang limpahan rahmat dan pertolongan Allah. Muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Rasulullah Nabi kita memberikan contoh nama-nama yang amat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya Rasulullah bersabda, berilah nama dengan nama para nabi. Nama yang paling disukai oleh Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Nama yang paling terpercaya adalah Hammam dan Haris. Dan nama yang paling jelek adalah Harb dan Murrah. Harb artinya perang, Murrah artinya pahit. Muslimin, Haris dan Hammam itu menjadi nama yang paling jujur, menggambarkan sifat manusia, karena Haris berarti orang yang berusaha, sedangkan Hammam berarti orang yang pantang menyerah. Setiap manusia tidak akan lepas dari dua sifat ini selama hidupnya. Maka sebaliknya, nama yang paling buruk adalah Hab, artinya perang, karena menimbulkan kesan pesimis dan perpecahan, bahkan pembunuhan dan permusuhan. Demikian pula dengan kalau nama Murrah yang diambil dari kata miror yang artinya adalah buruk. Nama ini identik dengan kekuatan, kejaman, dan keras kepala. Jemaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, maka seorang anak sebaiknya tidak diberi nama dengan kebalikan dari nama yang mengesankan rasa pesimis, aib, atau waspada terhadap kejahatan. Karena orang biasanya memanggil dengan nama kebalikannya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Abu Daud meriwayatkan, ada 4 ucapan kata Nabi yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, alhamdulillah. Kedua, la ilaha illallah. Yang ketiga, Allahu akbar. Tidak berdosa bagimu dari mana saja kamu memulai. Selain itu, janganlah kamu memberi nama anakmu dengan nama-nama di antara lain Yasar, sejahtera, Rabah, untung, Najih, sukses, atau Aflah, paling beruntung. Karena jika kamu bertanya, apakah memang demikian? Dan ternyata tidak seperti itu, maka ia akan menjawab, tidak. Hanya 4 kalimat itulah yang aku dengar, maka janganlah sekali-kali kalian menambahkannya atas namaku. Artinya,
Janganlah engkau memberi nama anak-anak kalian dengan nama-nama yang sekiranya nanti akan ditanya apakah nasib anak tersebut sesuai dengan arti namanya. Karena ketika dijawab tidak, maka akan mengakibatkan rasa pesimis, benci, dan minder. Misalnya Anda ditanya, apakah Yasar sudah sejahtera hidupnya? Nah, jika ternyata kehidupan Yasar tidak sejahtera, maka orang akan menjawab, tidak, hidupnya menderita. Nah, dengan jawaban ini, maka yang tadinya bagus justru menjadi berkesan negatif, menyakitkan hati, dan tidak pantas disebutkan. Nah, ringkasnya adalah hanya ada 4 nama inilah yang menjadi nama yang paling buruk. Jemaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Selain itu, ada lagi nama yang paling hina dan paling rendah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya nama yang paling buruk di sisi Allah Azza wa Jalla adalah seseorang yang diberi dengan nama Malikul Amla. Apa artinya? Raja di raja. Maksudnya, yang pantas menjadi raja di raja hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, nama yang paling buruk adalah nama yang menyamai nama Allah. Nama itu menunjukkan kekurang ajaran, tidak sopan kepada Allah. Inilah yang ditegaskan oleh Nabi kita di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sejelek-jelek dan seburuk-buruk laki-laki di sisi Allah di hari kiamat adalah laki-laki yang diberi nama Malikul Amlak, raja di raja. Karena sesungguhnya tidak ada raja selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga